Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang masuk di dalam minggu Prapaskah, di mana kita pada hari Jumat nanti adalah di mana umat Kristen akan memperingati hari kematian atau sengsara, ya, Jumat Agung di mana Tuhan Yesus Kristus menanggung segala penderitaan, menanggung segala dosa manusia, lalu dia mati. Ini dari Yohanes 19. Ini selalu menjadi perdebatan baik non Kristen. Selalu ada orang yang tidak bisa menerima tentang Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30 nih. Saya baca teksnya seperti ini. Perikopnya adalah Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ya, ini Yesus menggenapi Mazmur 22 ayat 16 dan 69 ayat 22. Ya, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ini selalu bagian ini menjadi perdebatan. Selalu orang bertanya baik kepada para pendeta, juga kepada orang Kristen, selalu atau orang-orang yang bukan Kristen selalu bertanya, mengapa kamu menyembah Yesus yang mati? Mengapa kamu menyembah Yesus yang disalibkan dengan telanjang? Mengapa kamu percaya kepada Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia berada di atas salib? Mengapa kamu percaya kepada Yesus yang ketika dianiaya, dicambuk, dia tidak melakukan apa-apa? Lalu ada juga yang biasa menyerang iman Kristen dengan berkata begini, Tuhan kok disalib? Kalau Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan itu bisa disalib? Bagaimana bisa Tuhan itu bisa ditangkap? Bagaimana bisa Tuhan itu bisa dicaci maki? Kan Yesus ini kan bilang dia punya kuasa. Mengapa dia tidak membinasakan orang-orang pada waktu itu? Nah, ketika mungkin kita ditanya, kadang orang Kristen dijebak. Ngapain kamu percaya Yesus yang mati? Ya, jawaban sederhananya begini, mungkin ya yang bisa saya sendiri pahami. Artinya bahwa Tuhan jadi manusia bisa, tapi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Ya, kekristenan percaya bahwa Yesus punya dua natur, yaitu ketuhanannya dan manusianya. Jadi yang disalib itu siapa? Manusianya. Ya. Kenapa? Nah, itulah iman Kristen. Ya, iman Kristen. Nah, kemudian untuk para pendeta, para penginjil, kami tidak bisa memaksa orang untuk percaya. Karena yang membuat seseorang itu percaya, itu bukan tugas pendeta, itu bukan tugas majelis, bukan tugas misionaris, bukan tugas para pemberita Injil. Mengapa? Kami tidak punya hak untuk membuat orang itu percaya, tapi kami punya hak untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Yang membuat orang itu percaya, itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Itu haknya Roh Kudus, itu bukan haknya kita. Kita hanya diberikan keberanian, diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Dan kami tidak punya hak
untuk membuat orang itu percaya. Karena yang membuat orang itu percaya itu ranahnya Tuhan. Nah, ini yang seringkali di dalam perdebatan-perdebatan Kristen itu selalu sepertinya kita memaksa supaya orang itu harus percaya dengan apa yang kita sampaikan. Padahal kita tidak punya hak untuk membuat orang itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi yang kita sampaikan, kita memberitakan Injil atau kita menyampaikan kebenaran, kebenaran itu akan menjelaskan dirinya sendiri, ya. Sehingga kadang kita memaksa keadaan. Saya kadang lihat akhir-akhir ini lihat di internet, baca di berita, baca di Facebook, kemudian nonton di YouTube, ada beberapa orang Kristen yang berusaha untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Mereka berusaha untuk menjelaskannya secara sempurna, padahal tidak bisa. Otak manusia itu terbatas, dan kita tidak bisa membuat orang itu percaya. Yang membuat orang itu percaya kepada Yesus Kristus itu adalah haknya Tuhan. Kita punya tugas, para pendeta, para pastor, para penginjil, misionaris, kami punya tugas hanya memberitahukan kepada mereka. Nah, ini mengenai teologi atau mengenai konsep tentang penebusan, konsep tentang kematian yang dimana di luar nalar atau tidak bisa dipahami oleh manusia itu. Lalu seringkali orang bilang bahwa kenapa Tuhan itu mati? Terus kalau Tuhan itu mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, di dalam Yohanes ini, ya, ayat ini Yesus bilang, aku haus. Kemudian ada kalimat berikutnya adalah sudah selesai. Di dalam kekristenan kata sudah selesai ini menggambarkan bahwa segala upah atau segala utang dosa telah dibayar lunas. Nah, beberapa waktu lalu saya lihat di YouTube bahwa Don Ditan bilang bahwa bayarnya ke siapa? Yesus kan tebus dosa ini. Bayarnya ke siapa? Artinya di dalam konsep kekristenan bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan kuasa jahat, iblis telah dikalahkan. Iblis yang memperbudak manusia telah dikalahkan, dan Yesus telah membeli manusia, mengambil manusia itu dari genggaman iblis yang akan membinasakan manusia itu. Jadi saya secara pribadi prinsipnya adalah saya tidak punya hak untuk membuat orang itu harus percaya, tetapi saya punya hak untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Saya punya hak untuk memberitahukan bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Tapi saya tidak punya hak untuk memaksa orang itu untuk percaya. Yang punya hak membuat orang itu percaya adalah Yesus Kristus, adalah Roh Kudus, adalah Allah yang berhak membuat orang itu percaya. Jadi di dalam masa-masa ini kadang orang berusaha, di akhir-akhir ini orang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran, tapi sesungguhnya kebenaran itu akan menjelaskan dirinya sendiri, dan kita tidak punya hak untuk membela kebenaran, karena kalau kita membela kebenaran berarti itu tidak benar. Tapi kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran, dan tugas kita bukan membela kebenaran, tapi memberitakan kebenaran itu. Bukan membela kebenaran itu, tapi memberitakan kebenaran itu. Siapa? Memberitakan Yesus. Sekalipun mungkin banyak orang tidak akan terima, meskipun ada perlawanan, tapi percayalah, saya tidak punya tanggung jawab untuk membuat orang itu percaya, tapi saya diberikan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang lain melalui cara hidup saya, melalui perilaku saya. Tapi yang berhak membuat orang itu percaya adalah Bapa di surga. Kiranya di dalam momen-momen Paskah kita kembali merenungkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang dulu dibenci, seharusnya dibinasakan,
telah dibawa pulang kembali ke dalam kerajaan surga. Selamat menyongsong Paskah dan selamat menyongsong Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati dan memelihara kita. Shalom.